Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan sebelum UTS kita. Ada bio-based polymer, ini juga udah dibahas sebenarnya di pertemuan awal-awal kita. Jadi sebenarnya eh, polymers from renewable resource. Jadi kita kan biasanya pakai polimer itu atau plastik itu dari minyak bumi. Nah ini kita pengen dari bahan yang renewable. Salah satunya adalah tanaman ya gitu. Jadi bio-based polymer diklasifikasikan menjadi tiga kelas. Kelas pertama dia muncul dari alam seperti biomass langsung polimernya. Digunakan langsung biomass seperti polymeric material including chemical modified such as cellulose, cellulose acetate, starch, chitin, modified starch dan lain-lain. Yang kedua adalah bioengineer polymer di mana di biosintetis digunakan misalnya mikroorganisme atau tumbuhan. Misalnya kita dapatkan di PHHS atau polyhydroxyl alkanoat. Misalnya ini disintetis dari bakteri atau polyglutamic acid. Ada yang ketiga dia sintetik polimer di mana ini dihasilkan dari seperti PLA laktida polybuten succinat, ada biopolyolefins. Polyolefins adalah PEPP atau biopolyetal itu bio-PET. Nah, jadi kita bisa bikin apa namanya bioengineer-nya gitu ya. Jadi sebenarnya dia sama, propertiesnya sama yang sintetik, tapi dia ini dari alam gitu ya. Sama-sama dari alam sih maksudnya ini lebih dari kayak tumbuhan gitu dia. Bio-based polymer eh, resource-nya bio-based polymer polymer from renewable resource. Jadi tadi sama aja, ada yang digunakan langsung directly polimernya, misal selulosa, starch, natural rubber. Ada dia yang secara dilakukan bioteknologi fermentasi, misalnya bacterial polyester. Ada yang diubah dulu ke monomers, jadi bio-based polymer ketiga sintetiknya, jadi dijadiin gula. Nah, nanti ini bisa kita ubah dia lebih banyak beragam. Contohnya polyamida, polyester, PP, PET, PE dan PP atau polyolefin. Misalnya tapi biomass fermentasinya bisa dapat 100%. Dia biobase, ada dia gabungan dia X% biobase atau tidak 100% bahan alam atau biobase, tapi digabungkan sama cracking dari minyak bumi dari sintetiknya. Bukan sintetik ya. Ya dari minyak bumi. Lingkungan ataupun banyak negara alasannya kenapa dibikin satu karena lingkungan, faktor lingkungan. Yang kedua, banyak juga negara yang tidak punya sumber minyak bumi. Jadi mereka pengen lah bisa memproduksi sendiri. Nah, caranya ya dari biobase gitu ya. Bio PET, bio polyolefins gitu. PET sintetis minyak bumi dan PET biobase sebenarnya sifatnya itu untuk sifat pembuangannya disposalnya itu sama aja limbahnya, nggak ada ramah lingkungan, nggak ada biodegradable gitu-gitu, tapi dia ramah lingkungan karena didasarkan sumbernya. Jadi kayak kan mengiranya dari minyak bumi itu kan prosesnya kan agak ini ya merusak alam gitu ya. Ya ada green polyolefin packaging ada dilakukan oleh Coca-Cola, Danone, P&G, Johnson Johnson, ada Nestle gitu. Ini ada vinyl polyester, PEPP dan PVC. Jadi ada proses pembuatannya gitu ya. Jadi dari biomas, misalnya seperti sugar, gula, starch sama lignoselulose. Kita pre-treatment, kita ekstraksi menghasilkan gula. Gula nanti bisa kita ada yang yeast fermentasi jadi etanol, ada yang AB fermentasi jadi aseton atau butanol, ada yang difermentasi jadi isopropanol. Pokoknya nanti dia bisa menjadi PP, PVC, PE gitu. Tapi nanti semakin jauh jalannya berarti cost yang digunakan akan semakin mahal gitu. Karena kan bolak-balik kita lakukan pemrosesannya gitu ya. Ya seperti itu. Kemudian tapi feedstocknya nggak cuma dari biomas itu, tapi bisa kita soybean, sunflower, castor oil plant, palm tree. Nah ini kan kayak sunflower kan nggak dimakan gitu kan, atau ada sih makannya kuaci, tapi maksudnya nggak terlalu apa namanya berdampingan sama yang pokoknya kita yang kita makan gitu kan. Wih, ini bisa jadi epoxy resin, jadi self-healing elastomer, si castor oil plant ini, sunflower bisa jadi nilon, soybean bisa jadi long allyl chain polyester.
Dan bio-based polymer ini tapi ada sangat banyak pro dan kontranya. Ini adalah salah satu artikel yang merangkum pro dan kontranya. Ada yang pro misalnya, jadi dia sumbernya renewable, dapat diperbarui, dan conserve kita tidak, jadi kita yang non renewable ini agak sulit kan, dari raw materialnya fosil. Tapi kontranya itu dia kita berkompetisi atau kayak mungkin terganggu yang produksi makanan. Tapi lowering carbon dioksida greenhouse, misal emisi, mengurangi emisi gas apa ini efek rumah kaca karena dari fossil fuels jadi biofuel. Tapi tadi itu kita menggunakan kita melakukan deforestasi, mengubah hutan menjadi ladang, lahan gitu. Tapi pun ini juga meningkatkan greenhouse emisi juga. Domestic energy supply and less dependence on import. Nah, karena tadi kita domestik ya bisa sendiri menghasilkan, tapi kontranya energy crop monoculture threaten biodiversity. Oke. Plant cell and bacteria serve as solar microcosms and production chemical. Use of transgenic. Ya, gitu ya. Pada akhirnya ada pro dan kontra masing-masing. Tapi kalau aku pribadi sih aku yang pro-nya. Karena kalau dilihat eh, kegunaan plastik ini di berbagai area itu sangat tinggi ya. Apalagi sekarang makin banyak diperlukan. Nah, kita harus memastikan sumbernya itu tidak habis gitu atau memang banyak sumbernya. Tapi nanti menjadi PR eh, para peneliti atau material science dan engineering itu adalah memastikan kita itu apa ya, tidak tabrakan atau tidak berebutan sama sumber makanan kita. Jadi kalau bisa kita pakai yang residu aja, misalnya bonggol pisang atau kulit apalah gitu kan. Jangan yang kita makan gitu. Yang kedua adalah pemrosesan tadi yang membutuhkan harganya mahal itu, kalau bisa nanti kita dapatkan cara yang lebih mudah atau singkat dan dan pastinya tidak berbahaya pada lingkungan yang kita harapkan seperti itu. Mungkin itu aja untuk kali ini di biobased material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.